I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Hai guys, kami dari kelompok 5 ingin memberikan penjelasan tentang cara untuk membuat presentasi yang efektif. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu memilih gaya font yang dapat dibaca audiens dari kejauhan. Memilih gaya font sederhana seperti Arial atau Calibri akan membantu menyampaikan pesan Anda. Hindari font yang tipis atau dekoratif yang dapat mengganggu keterbacaan, khususnya pada ukuran kecil. Yang kedua, pilih ukuran font yang bisa dibaca audiens dari kejauhan. Cobalah untuk menghindari menggunakan ukuran font yang lebih kecil dari 18 pt dan Anda mungkin perlu pergi lebih besar untuk ruang yang besar di mana audiensnya yang jauh. Selanjutnya, kita ingin audiens kita mendengarkan informasi kita daripada mereka harus membaca layar. Yang ketiga, beberapa proyektor memotong slide di tepinya sehingga kalimat yang panjang mungkin akan dipotong. Yang terakhir, kita bisa menghapus artikel seperti A dan D untuk membantu mengurangi hubungan kata pada baris. Selanjutnya, kita harus menggunakan seni untuk membantu menyampaikan pesan kita. Menggunakan grafik untuk membantu menceritakan kisah kita, namun jangan tambah jumlah audiens dengan menambahkan terlalu banyak grafik ke slide. Terus, kita harus membuat tabel untuk bagan dan grafik yang dipahami. Gunakan teks saja agar elemen tabel dalam bagan atau grafik lebih mudah dipahami. Pada materi berikutnya, kita harus membuat latar belakang slide halus dan buat tetap konsisten. Yang dimana pilih warna yang template konsisten dan tema tidak terlalu menarik. Yang kedua, gunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Tema secara otomatis mengatur kontras antara latar belakang terang dengan teks berwarna gelap atau latar belakang gelap dengan teks berwarna terang. Dan selanjutnya, memeriksa ejaan dan tata bahasa. Untuk mendapatkan dan menghormati audiens kita harus selalu periksa ejaan dan tata bahasa di presentasi kita. Selanjutnya, kita harus menampilkan lebih awal dan verifikasi bahwa peralatan kita berfungsi dengan baik. Contohnya, kita harus memastikan semua peralatan kita tersambung dan berjalan. Jangan berasumsi bahwa presentasi kita akan berfungsi dengan baik di komputer lain. Ada beberapa contoh kegagalan yang bisa menyebabkan kegagalan kita dalam presentasi. Yang pertama, kegagalan disk. Contohnya, ketidakcocokan versi perangkat lunak, kurangnya ruang disk, memori rendah, dan banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi presentasi. Yang kedua, nonaktifkan penghemat layar dan pastikan kita memiliki file dan versi perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan kita, termasuk PowerPoint. Yang ketiga, untuk memastikan semua file diperhitungkan ketika kita menyalinnya ke drive USB dan membawa file tersebut ke lokasi presentasi, kita harus mengemas presentasi untuk drive flash CD atau USB. Yang terakhir, mempertimbangkan untuk menyimpan presentasi di OneDrive agar dapat diakses dari perangkat apapun dengan koneksi internet. Selanjutnya, kita harus memastikan bahwa desain resolusi sama dengan komputer tempat kita membuat presentasi. Jika resolusi tidak cocok, slide kita mungkin akan dipangkas atau masalah tampilan lain bisa terjadi. Nonaktifkan penghemat layar. Buat audiens kita tetap fokus pada konten presentasi kita. Selanjutnya, periksa semua warna di layar proyeksi sebelum memberikan presentasi yang sebenarnya. Warna mungkin tampak berbeda dari apa yang muncul di monitor kita. Selanjutnya, meminta audiens untuk mengajukan pertanyaan hingga selesai. Pertanyaan adalah indikator yang sangat baik bahwa orang-orang terlibat dengan kalian pokok, bahasan, dan presentasi kita. Selanjutnya, kita harus menghindari menggerakkan penunjuk secara tidak sengaja. Ketika kita tidak menggunakan penunjuk, hapus tangan kita dari mouse karena ini membantu menghentikan kita memindahkan petunjuk secara tidak sesering mungkin yang bisa mengganggu kita. Yang kedua, jangan baca presentasi. Kita harus memahami presentasi kita agar kita tidak terfokus kepada layar. Yang terakhir, tepat waktu. Jika kita merencanakan waktu tertentu untuk presentasi, kita jangan kembali jika tidak ada batas waktu.
mungkin lebih sedikit waktu dan bukan lebih untuk memastikan bahwa orang-orang tetap terlibat. Selanjutnya, materi terakhir kita yaitu memantau perilaku audiens kita. Jadi setiap kali kita menyampaikan presentasi, pantau perilaku audiens kita. Jika kita mengamati orang-orang berfokus pada slide kita mungkin berisi terlalu banyak data atau membingungkan atau mengganggu dengan cara lain. Gunakan informasi yang kita pelajari setiap saat untuk menyempurnakan presentasi kita yang akan datang. Selanjutnya, yaitu latihan dengan sempurna. Jadi mempertimbangkan untuk berlatih presentasi kita dengan presenter coach.